Para pembelajar manajemen yang budiman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan PPM Manajemen Online Learning. Modul ini berjudul Memahami Model Bisnis dan akan terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama yang berjudul Introduction to Business Model Concept akan kita bahas konsep dasar model bisnis sekaligus juga mengenal bisnis model kanvas sebagai alat bantu analisis visual dari suatu model bisnis. Pada sesi kedua yang berjudul Building Blocks on BMC Front Stage akan kita bahas elemen-elemen atau building blocks dari bisnis model kanvas khususnya pada bagian front stage. Di sesi yang ketiga yang berjudul Building Blocks on BMC Backstage akan kita bahas elemen-elemen atau building blocks dari bisnis model kanvas yang berada pada backstage. Dan yang terakhir di sesi keempat kita akan mencoba mengulas sedikit contoh penggunaan dari bisnis model kanvas. Model bisnis atau bisnis model merupakan suatu istilah atau jargon yang mungkin sudah tidak asing lagi dan sering diperbincangkan di kalangan bisnis atau industri. Namun, apa yang dimaksud dengan model bisnis tersebut? Sebagai suatu contoh sederhana, mari kita bayangkan apa yang menjadi perbedaan antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis online yang telah marak belakangan ini. Ya, transportasi konvensional dan berbasis online tentunya berbeda dalam hal channel, aktivitas, dan sumber daya yang digunakan, meskipun sama-sama memberikan jasa atau layanan transportasi bagi para penggunanya. Sebagai contoh yang lain, mari kita bayangkan pula apa yang berbeda antara toko konvensional dan online shop. Ya, baik toko konvensional maupun online shop, meskipun mereka sama-sama memberikan layanan atas produk baik barang maupun jasa yang sama kepada para pelanggannya, tentunya mereka berbeda dalam hal channel, aktivitas, serta sumber daya yang digunakan. Dari dua contoh sederhana tersebut, baik transportasi konvensional maupun transportasi berbasis online, serta toko konvensional dan online shop, kita dapat memahami secara singkat dan kasat mata bahwa mereka berbeda dalam hal channel atau saluran penyampaian kepada pelanggannya, berbeda pula dalam hal aktivitas serta sumber daya yang mereka gunakan. Dengan kata lain, mereka berbeda dalam hal model bisnisnya. Kemudian, apa definisi baku dari model bisnis tersebut? Ya, model bisnis dapat kita definisikan sebagai suatu model yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau entitas bisnis menawarkan dan menyampaikan produknya, baik barang maupun jasa, beserta proposisi nilainya kepada segmen pelanggan atau pengguna yang dibidiknya. Kemudian, menciptakan produk, baik barang maupun jasa tersebut, beserta proposisi nilainya, serta mendapatkan penghasilan atau manfaat lain dari segmen pelanggan atau pengguna atas penyampaian produk tersebut. Pertanyaan yang sering kali diajukan kepada kami di PPM Manajemen adalah, apa yang membedakan antara bisnis model dengan bisnis plan? Ya, model bisnis atau bisnis model seperti telah kita definisikan sebelumnya merupakan suatu model yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi mengoperasikan bisnisnya. Dalam hal ini, menawarkan dan menyampaikan produk kepada segmen pelanggannya, menciptakan produk dan mendapatkan penghasilan atas penyampaian tersebut. Kemudian, rencana bisnis atau bisnis plan itu sendiri mengacu kepada suatu dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang bisnis yang akan dijalankan. Pada umumnya, dokumen perencanaan bisnis ini mencakup pasar mana yang akan kita layani, apa yang akan ditawarkan, dan bagaimana kita akan mengoperasikan bisnis tersebut, alias model bisnisnya. Oleh karenanya, kita dapat mengasumsikan bahwa dalam suatu rencana bisnis atau bisnis plan akan disampaikan pula model bisnis atau bisnis model yang akan dijalankan. Mengapa kita membutuhkan analisis atas model bisnis? Apa manfaatnya? Ya, analisis atas model bisnis suatu organisasi dibutuhkan dalam upaya. Yang pertama, antisipasi atas perubahan lingkungan bisnis dan persaingan di mana dituntut keunggulan kompetitif yang baru. Yang kedua, untuk survival atau menyelamatkan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, menyempurnakan kerjasama antara front stage dan backstage di dalam suatu bisnis model. Bagaimana kita mengenali model bisnis? Bagaimana pula kita melakukan identifikasi atas model bisnis tersebut?
kita akan menggunakan suatu pendekatan yang disebut sebagai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu sendiri mengacu kepada suatu teknik untuk mendesain dan menyajikan sebuah bisnis model secara visual. Digagas pertama kali oleh Alexander Osterwalder dan Yves Spigner dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation pada tahun 2010. Sebagai alat analisis visual dari model bisnis suatu organisasi, bisnis model kanvas atau lazim kita singkat sebagai BMC akan terdiri dari 9 elemen atau 9 building blocks yang saling berkaitan. Elemen pertama disebut sebagai segmen pelanggan atau customer segments. Elemen yang kedua disebut sebagai proposisi nilai atau value proposition. Elemen yang ketiga yaitu saluran penyampaian kepada pelanggan atau kita sebut sebagai channels. Elemen yang keempat, hubungan dengan pelanggan atau kita sebut juga sebagai customer relationship. Elemen yang kelima, aliran pendapatan bagi organisasi atau revenue streams. Elemen yang keenam, sumber daya kunci atau utama bagi organisasi atau key resources. Elemen yang ketujuh, aktivitas-aktivitas utama dari organisasi atau key activities. Elemen kedelapan, yaitu mitra utama atau pihak dari luar organisasi yang membantu dan bermitra dengan organisasi untuk menciptakan dan mengoperasikan bisnis model. Dan elemen kesembilan, struktur biaya atau cost structure. 5 elemen pertama pada bisnis model kanvas, yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, dan revenue stream, seringkali disebut sebagai elemen-elemen yang berada pada bagian depan atau front stage bisnis model kanvas. Mengapa disebut sebagai berada pada bagian depan atau front stage bisnis model kanvas? Karena elemen-elemen tersebut secara jelas memberikan indikasi atas apa produk baik barang maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi, siapa segmen pelanggan yang mereka bidik, dan bagaimana mereka menyampaikan produk baik barang maupun jasa tersebut kepada segmen pelanggannya. Sementara itu, elemen-elemen ke-6, 7, 8, dan 9, yaitu key resources, key activities, key partners, dan cost structure, seringkali disebut sebagai elemen-elemen yang berada pada backstage atau bagian belakang bisnis model kanvas. Mengapa pula disebut sebagai elemen-elemen yang berada pada backstage atau bagian belakang? Ya, karena elemen-elemen tersebut tidak secara langsung berhadapan dengan segmen pelanggan yang dibidik oleh organisasi. Secara rinci, bagaimana penjelasan lebih lanjut atas elemen-elemen dalam bisnis model kanvas, baik yang berada pada front stage maupun backstage? Kita nantikan penayangannya pada sesi-sesi berikutnya, masih dalam modul yang sama, memahami model bisnis.